Assalamualaikum semuanya. Coba kalian tebak kira-kira video aneh apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian menemukan ponsel seseorang yang hilang di jalanan. Kebanyakan dari kalian pasti akan menebak video pornografi. Tapi bagaimana jika ponsel yang kalian temukan adalah milik ketua Sicario kartel yang terkenal kejam? Kira-kira video apa yang akan kalian temukan di sana? Pada tahun 2009, Meksiko menyaksikan pembentukan resmi salah satu organisasi kriminal paling kejam dalam sejarah negara itu, yakni Kartel Jalisco New Generation atau CJNG, sebuah kelompok yang berhasil menempatkan dirinya di peta kriminal nasional dan internasional. Bukan hanya karena kekejamannya pada para saingan, tetapi juga karena kekejaman yang biasanya mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Kartel yang disingkat menjadi 4 huruf itu telah dikenal dalam beberapa tahun terakhir karena metode mereka dalam merekrut masyarakat dan memaksa mereka untuk bergabung dalam kelompoknya. Pihak berwenang Meksiko telah mengidentifikasi praktik-praktik tertentu yang bahkan menyebabkan Amerika Serikat mengakui kekerasan yang mereka lakukan. Di antara yang paling terkenal adalah praktik kanibalisme yang diduga dipaksa untuk dipatuhi oleh anggota baru kartel. Jadi setiap kartel yang ingin bergabung dengan CJNG, ia harus membuktikan dirinya dengan cara memakan daging saingannya. Serta berbagai cara lainnya yang sudah banyak saya bahas di channel ini. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah metode yang kerap digunakan oleh kartel CJNG yang telah mereka rekam, yaitu eksekusi dengan peledak dinamit. Seorang Sicario yang kejam bernama Heriberto Acevedo Cardenas atau yang dikenal sebagai El Gringo telah menjabat sebagai kepala subdivisi kartel CJNG di 5 kota madya, yaitu Jamulco de Zúñiga, Cocula, Zacualco de Torres, Artemia de Buriciolas, dan Tapalpa. El Gringo adalah Sicario pencetus metode meledakkan korbannya dengan peledak dinamit. Pada tahun 2011, kekejaman El Gringo terdengar ke seluruh negara bagian Meksiko yang membuat elemen Jalisco Union Force menaruhnya dalam target penangkapan. Tapi El Gringo sangat licin, beberapa penggerebekan tidak berhasil membekuknya. Pada tahun 2014 akhir, militer Jalisco dibuat naik pitam saat El Gringo menyandra satu pasukan militer dan mengebomnya dengan dinamit. Sejak saat itu, metode dinamit disematkan pada nama El Gringo. Perlu dicatat bahwa CJNG juga menggunakan bahan peledak dan ranjau di jalan raya di benteng utamanya, Michoacán dan Jalisco. Para ahli mengatakan bahwa penggunaan perangkap itu memiliki dua tujuan, yaitu untuk melindungi markas dan menimbulkan rasa takut pada masyarakat dan juga angkatan darat. Karena memang banyak tentara yang menjadi korban dengan perangkap itu. Pada tanggal 23 Maret 2015, pasukan militer Jalisco memiliki 2 surat perintah untuk menangkap El Gringo atas berbagai macam tuduhan. Saat itu, El Gringo sedang dalam perjalanan dan menuju kota Colima. Saat berada di jalan bebas hambatan di dekat kota madya Zacualco de Torres, militer Jalisco berhasil menghentikannya dan terjadi baku tembak selama beberapa menit. Baku tembak itu menyebabkan El Gringo dan 3 pengawalnya tewas. Usai baku tembak, pihak berwenang menggeledah ponsel keempat Sicario itu. Saat mereka mengecek ponsel El Gringo, mereka menemukan beberapa video menyeramkan dengan serangkaian video yang menunjukkan seseorang yang disiksa. Tapi ada satu video yang membuat nama El Gringo dikenal luas hingga saat ini,
yaitu sebuah video di mana beberapa dari mereka memasang alat peledak dinamit di leher dan dada korban, lalu kemudian meledakkannya hidup-hidup. Rekaman tersebut tidak pernah dipublikasikan sebelumnya. Namun dalam beberapa bulan, entah siapa, tapi videonya mulai beredar di internet. Mari kita masuk ke videonya. Video dimulai di sebuah lahan rerumputan dekat hutan. Di sana terlihat seorang pria berkemeja hitam dengan wajah berdarah. Sepertinya dia telah dihajar terlebih dahulu. Dan ada satu orang lagi dengan kemeja biru yang terdapat tabung dinamit ditempelkan di lehernya. Pria berkemeja biru itu dikelilingi oleh 4 sikario, satu yang merekam. Pria kemeja biru menatap ke kamera dan menangis putus asa karena ia tahu dengan pasti bahwa hidupnya akan berakhir sesaat lagi. Dalam video yang sama, pria berkemeja hitam juga diikat dengan lakban. Di dadanya terdapat bahan peledak yang mirip dengan yang dimiliki pria kemeja biru di lehernya. Setelah itu, dua pria itu disiksa dan dipukuli. Para korban tergeletak di tanah. Pada saat itulah salah satu sikario mendekatinya untuk mengaktifkan dinamit. Sikario yang menyalakan sumbu lalu berlari menjauh. Setelah itu, rekaman terpotong dan kamera menyoroti dari jauh. Segera setelah itu, sebuah ledakan terlihat di kejauhan. Saat terjadi ledakan, itu hanya terlihat seperti kepulan asap. Tidak terlihat bagian-bagian tubuh yang terbang kemana-mana. Mungkin juga itu karena kekuatan ledakan yang sangat kuat hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Sementara itu, para sikario merayakan dengan teriakan gembira atas pembunuhan yang baru saja mereka lakukan. Dan saat itulah videonya berakhir. Bagi saya, aspek yang paling mengganggu dari video itu adalah reaksi pria kemeja biru yang menangis dengan sedih karena mengetahui nasib buruknya yang akan terjadi. Itu sangat memilukan, tapi tidak terlalu banyak adegan berdarah dalam video itu. Video itu mengingatkan kita akan kekerasan dan bahaya yang terus terjadi yang disebabkan oleh kartel narkoba Meksiko. Video itu adalah contoh nyata dari kekejaman yang dilakukan oleh kartel dan bahaya yang mereka timbulkan terhadap masyarakat. Kartel terus melakukan teror dan kehancuran di Meksiko, dan video itu berfungsi sebagai pengingat akan perlunya memberantas mereka. Video itu telah memicu kemarahan masyarakat dan seruan untuk mengambil tindakan pembasmian kartel. Pemerintah pun berjanji akan membasmi organisasi kartel sampai ke akarnya. Tapi sekarang waktu telah membuktikan. 9 tahun setelah video eksekusi dengan dinamit itu dilakukan, tapi para kartel malah semakin menggila. Jadi menurut kalian, dari mana kegagalan memberantas kartel itu bisa terjadi? Jika kalian belum menonton, silakan tonton video saya sebelumnya untuk mengetahui jawabannya. Saya akan selalu mengatakan untuk jangan mencari atau menonton video yang saya bahas dimanapun. Cukup dengarkan saya sekali saja agar kalian tidak perlu merasakan kengeriannya. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.